Pandemi dengan segala kenyataan pahitnya mengajarkan pada kita bahwa konektivitas ternyata tidak bisa dibatasi oleh ruang. Sehingga saya memilih untuk menguatkan orang-orang terutama yang ada di dalam kumpulan COVID-19 waktu itu dengan mencoba menghadirkan Kristus. Jadi kita itu komunitas Katolik di bawah kategorial ya, Keuskupan Agung Jakarta. Dan salah satu kegiatan kita itu kita namakan live group. Nah itu kan nggak bisa ketemu secara onsite. Nah kita melihat bahwa orang-orang itu butuh sentuhan, istilahnya sapaan, ya kan? Makanya surprisingly lewat Zoom itu jumlahnya malah lebih besar daripada sebelum online. Kebetulan Romo memang studinya tentang etika digital. Dan kalau untuk media cetak, karena kalimat per kalimat tertulis, dia tidak bisa lari-lari. Masalahnya dengan konten digital, ya mulut orang bisa lari-lari kemana dia mau gitu kan. Dan belum tentu benar, walaupun kelihatan baik. Jadi rajin-rajin ngecek kalau ada postingan dari komunitas yang menamakan Katolik, kita sendiri harus punya sikap mental kritis. Benar nggak? Sungguh nggak? Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Godaan terbesar menurut saya adalah besar kepala. Anda merasa diri hebat, merasa diri dikenal, dan godaan ini harus sering-sering dikikis dengan semangat doa, mati raga. Prioritas itu seperti halnya roda, ada jari-jarinya gitu kan. Kalau misalnya salah satu lebih panjang, pasti roda itu nggak bisa jalan dengan baik. Ada juga yang ekstrim, harus pelayanan, keluarga dikorbankan atau pekerjaan dikorbankan. Menurut saya yang tepat adalah minta hikmat Tuhan supaya kita bisa mengatur semuanya itu secara proporsional. Kita 2011 mulai, berarti sekarang sudah 14 tahun. 14 tahun. Baru, tapi dibanding komunitas yang lain kita masih muda, masih perlu belajar, minta tuntunan Roh Kudus. Wah, semangat kok. Thank you. Halo teman-teman semuanya, balik lagi ke Lumental Podcast by Dukinalto Media. Dan di episode kali ini kita kedatangan Romo Albertus Joni SCJ atau biasa dikenal dengan Romo Koko, dan juga Ko David Adinata dari komunitas Light of Jesus Family. Kali ini kita banyak bahas mengenai latar belakang Romo Koko, bagaimana dia bisa terjun di pewartaan sosial media. Dan juga Ko David akan cerita sedikit mengenai apa itu Light of Jesus Family, juga bagaimana komunitasnya, LOJF biasa disingkatnya, itu berkiprah dalam pelayanan di dunia digital. Waktu itu kita bahas mengenai komsel online-nya waktu era pandemi. So, tanpa lama-lama lagi guys, jangan lupa untuk nonton videonya sampai full, dan jangan lupa untuk subscribe, comment, dan share, So, mari kita sambut Romo Koko dan juga Ko David Adinata dari LOJF. Enjoy the show. Oke guys, kita balik lagi di Lumental Podcast. Kali ini kedatangan Romo Koko dan juga Ko David Adinata. Welcome to the show. Thank you. Show. Oke, Romo gimana kabar? Sehat dan baik. Bahagia bisa berjumpa dengan kalian. Dan Ko David. terima kasih Romo untuk waktunya ya. Ko David juga. Ya, ini di luar rencana. Di luar rencana memang. Roh Kudus selalu bekerja kemana-mana. Jadi gini Romo, kemarin kan saya sempat ngikutin beberapa kontennya Romo Koko ya. Romo itu boleh cerita mungkin sedikit background kenapa Romo bisa aktif konten lah istilahnya gitu di Instagram ya, yang paling banyak. Mungkin boleh cerita sedikit kenapa Romo bisa aktif, kenapa akhirnya memilih platform di digital untuk pewartaan mungkin hitungannya. Pandemi itu guru yang paling bijaksana menurut saya. Pandemi dengan segala kenyataan pahitnya mengajarkan pada kita bahwa konektivitas ternyata tidak bisa dibatasi oleh ruang. Sehingga saya memilih selama masa pandemi untuk menguatkan orang-orang terutama yang ada di dalam kumpulan
COVID-19 waktu itu Ya. dengan mencoba menghadirkan Kristus. Jadi kami membuat komunitas pemuritan digital, kita bisa bertegur sapa, saling menguatkan untuk menjaga kewarasan kita pada zaman itu. Iya. Dan kemudian saya melihat media-media baru di internet menawarkan bantuan untuk reaching out kepada terutama orang-orang muda yang banyak sekali gelisah dan takut akan masa depan. Tanpa COVID pun orang sudah banyak ketakutan waktu itu, dan dihantam lagi dengan COVID. Jadi dapat paket combo itu luar biasa. Dan saya bersyukur bahwa kehadiran di dunia digital bisa menggarami juga lautan komunikasi sosial yang ada gitu. Semata-mata concernnya untuk menyapa umat, terutama orang-orang muda. Pun Ko David juga banyak bergerak di tengah-tengah orang muda, keluarga muda ya Ko ya. Ya. Gimana pengalaman waktu COVID juga itu? Sama, jadi kita itu komunitas Katolik di bawah kategorial ya, Keuskupan Agung Jakarta. Dan salah satu kegiatan kita itu semacam komsel gitu, kita namakan live group. Nah itu kan nggak bisa ketemu secara onsite, Iya. tapi lewat teknologi kita bersyukur sekali. Justru kita melihat bahwa di masa COVID, di mana banyak sekali PDKK komunitas itu jumlahnya menurun, tapi herannya justru di tempat kita meningkat. Nah kita melihat bahwa orang-orang itu butuh sentuhan, istilahnya sapaan, ya kan? Makanya surprisingly lewat Zoom kita ada komsel, itu jumlahnya malah lebih besar daripada sebelum online. Jadi nggak selalu sesuatu yang kelihatannya negatif itu berdampak buruk, tapi bisa jadi kalau kita minta hikmat Tuhan, menyertakan Tuhan dalam pelayanan kita, Tuhan bisa pakai teknologi itu untuk sesuatu yang baik. Yes, Gitu. yes, dari itu kita berdoa alami. Ya. Baik di LOJ, Light of Jesus Family, maupun di pelayanan saya. Di pelayanan promo juga ya. Iya, iya. Cuman kan maksudnya dengan zaman sekarang karena akses internet itu kan semakin juga banyak anak muda bisa mengakses hal baik maupun hal buruk. Betul. Gitu ya. Bahwa tentang ajaran gereja pun itu juga bisa mereka mencari the truth and the false-nya. Nah, menurut Romo dan Ko David, apakah peran kita di dalam sosial media, apalagi dengan gereja dan ensikliknya, gereja dan teknologi, nah itu sudah selaras belum ya? Saya nggak tahu, saya justru betul. Tensionnya akan selalu ada sih, tensionnya akan selalu ada. Kebetulan Romo memang studinya tentang etika digital. Jadi salah satu dari 5 karakter yang mewarnai gereja, hidup menggereja terutama di era digital ini adalah tension antara kebenaran yang centralized, yang terpusat dengan sebaran konten yang beragam, beraneka warna. Kalau cetak kita bisa tahu pasti butuh izin imprimatur, butuh nihil obstat, berarti itu tidak ada, udah lulus sensor, tidak ada kekeliruan. Kalau untuk media cetak, karena kalimat per kalimat tertulis, dia tidak bisa lari-lari. Masalahnya dengan konten digital, ya mulut orang bisa lari-lari kemana dan kemana dia mau gitu kan, dan belum tentu benar walaupun kelihatan baik. Jadi ya ini tension yang harus kita hidupi, dengan ya check and balances saja. Jadi rajin-rajin ngecek kalau ada postingan dari komunitas yang menamakan Katolik, kita sendiri harus punya sikap mental kritis. Benar nggak? Sungguh nggak? Ayo dong coba cari lagi sumber lain. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Jangan ditelan mentah-mentah. Dan itu perlunya sosok-sosok berjubah menurut saya untuk masuk dan menggarami. Karena untungnya di gereja Katolik kebenaran dijamin oleh magisterium. Nah, sehingga perwakilan magisterium yang kelihatan ya yang bentuknya kayak sehingga harus banyak nongol. Tapi tidak juga berarti bahwa Romo selalu benar. Saya pun kadang-kadang selip lidah. Dan itu perlunya untuk check balances, dengar dari orang lain bagaimana. Jadi harus selalu ada sikap kritis di dalamnya. Oke. Menarik. Terima kasih Romo. Sama ini mungkin yang menarik yang saya mau tahu sedikit ya, dengan Romo menjalankan kehidupan sebagai content creator, bisa dibilang begitu, dan punya kehidupan imamat juga kan, itu balancingnya gimana tuh Romo? Ya, saya bukan content creator ya, jadi saya pastor ya, kebetulan
Ya kebetulan punya passion untuk menyapa orang di dunia digital. Jadi identitas saya bukan content creator. Identitasku yang terdalam ya imam biarawan yang menghidupi value imaman dan value kebiarawanan kita. Godaan terbesar menurut saya adalah besar kepala. Besar kepala karena merasa diri hebat, merasa diri dikenal. Itu godaan banyak orang. Dan godaan ini harus sering-sering dikikis dengan semangat doa, mati raga. Jadi saya sendiri mengusahakan untuk berdoa secara teratur, setia pada jam-jam doa, setia pada komitmen untuk mati raga. Hari Jumat berusaha untuk tidak makan daging, seperti itu. Jadi hal-hal kecil yang macam itu menjaga panggilan saya dengan lebih baik. Toh juga tidak meletakkan kebahagiaan pada apa kata orang di media sosial, itu paling penting. Kamu juga ngalami pasti kok, kan? Iya. Kamu leader dari sebuah komunitas yang sangat elok ini, elok sangat elok banget. Jadi yang belum ikut LOJ, di mana sih tempatnya kok? Kita itu cuma salah satu komunitas. Salah satu Dari komunitas. ratusan banyak Ya komunitas. ikutlah. Maksa nih Romo. Jadi kalau you ngaturnya gimana antara pelayanan kerja? Dia lebih ribet. Kalau Romo kan ada jam-jamnya, ada schedule ya, Romo, ya. Iya, di biara kan semua tertata. Nah, yang kalau di tengah dunia yang lebih sulit nih, gimana menyeimbangkan pelayanan dengan hidup doa dengan kerja? Saya rasa itu kembali ke personalnya ya. Makanya di komunitas kita juga kita tekankan bahwa harus ada balance dalam mengatur istilahnya jadwal ya. Kita punya tanggung jawab di keluarga, tanggung jawab di kerjaan, dan juga kita punya calling, panggilan untuk kita melayani juga di luar dari diri kita kan, di komunitas atau di paroki. Jadi pinter-pinternya kita ngatur waktu. Kalau saya kasih analogi adalah prioritas itu seperti halnya roda. Roda itu ada jari-jarinya gitu kan. Nah, jari-jarinya ini kalau misalnya salah satu lebih panjang, pasti roda itu nggak bisa jalan dengan baik. Makanya perlu balance, rata gitu loh. Jadi ada juga yang ekstrim, harus pelayanan, keluarga dikorbankan atau pekerjaan dikorbankan. Menurut saya itu kurang tepat. Tapi yang tepat adalah minta hikmat Tuhan supaya kita bisa mengatur semuanya itu secara proporsional. Itu sih. Hikmat Tuhan itu Ya, halus sekali. ya. Hikmat Tuhan. Ya. Karena kadang-kadang kita menamakan hikmat Tuhan, kita labelin atas nama hikmat Tuhan, padahal itu kita serving our own Tuh. our own self, dan itu ego, itu bukan hikmat Tuhan. Jadi benar kata Ko David, mintalah hikmat Tuhan yang otentik itu. Dan ketemunya di mana? Di komunitas. Jadi komunitas itu bisa membantu kita untuk check and balances tadi ya. Gimana sih saya? Apakah pelayananku berimbang dengan keluargaku? Apakah pelayananku berimbang dengan hidup membiaraku? Kayak gitu ya. Jadi selalu terbuka pada masukan dari komunitas. Masalahnya kan kalau kita merasa sok-sokan, kita kayak pahlawan kesiangan, berjuang sendirian, lalu nggak ada yang bisa ngomongin kita, nggak ada yang bisa nasihatin kita. Saya jelek-jelek begini, tetap punya pendamping rohani, tetap punya pembimbing loh, tetap Lumayan punya sih, bapak. Ya, lumayan loh. Ya di mata dunia gitu ya. Jadi harus terbuka pada masukan dari komunitas, dari orang lain. Jadi tetap untuk mendengar ya, Iya. sehingga keep humble akhirnya. Iya, siap untuk dipertanyakan, apalagi di medsos ya. Betul sekali. Dan tantangan sekarang jauh lebih besar. Apalagi kalau yang awam mungkin benar ya. Makanya kita kalau yang di Emmanuel, komunitas Emmanuel, kita punya tagline itu adalah be in the world, not from the world. Oh, iya. Betul sekali itu. Iya. Kan berarti ya harus balance, dan prioritas itu juga penting, berarti menjadi penting, dan juga dalam di dunia digital juga bertanggung jawab dengan apa yang kita produksi juga ya. Ya. Istilahnya ya, nggak Berani minta maaf kalau salah, minta maaf, minta maaf, dan belajar dari kesalahan itu. Ya. ya. Dan Kamu saya mau tanya satu, penasaran. Karena kan dengan kongregasinya Romo kan SCI, itu kan punya spiritualitasnya Hati Kudus. Nah, sebenarnya apakah secara digital sendiri itu apakah gereja harusnya mengikuti spiritual, suatu spiritual, karena spiritual itu living,
of way of living gitu kan. Nah, apakah setiap content creator yang Katolik harusnya perlu untuk juga menimba dari spiritual ini, atau enggak? Kan banyak sekali di gereja ini, banyak sekali spiritualitas di dalam komunitas itu. Apakah harusnya itu yang baik, apakah seperti itu atau bagaimana? Sebagai dasarnya. Kalau saya percaya tiap orang memiliki karisma pribadi dari Roh Kudus ya, masing-masing diberi karisma. Ada yang karismanya berbicara, ada yang karismanya berdoa dalam hening, ada yang karismanya itu pelayanan. Pokoknya kalau dia melayani, orang itu merasakan sentuhan Allah sendiri. Ada yang seperti itu. Ada yang karismanya senyum aja orang udah lihat, wah luar biasa ya. Jadi masing-masing karisma itu datangnya dari mana? Dari Roh Kudus yang satu dan sama. Roh Kudus, Roh cinta Bapa dan Putra. Nah, masing-masing orang dipanggil untuk mengenali karismanya. Bagaimana cara mengenalinya? Lihat 80-75% hidupmu kira-kira passionmu ada di mana? Dan kemana hatimu kira-kira merasa penuh ketika pelayanan. Itu tanda paling awal. Sekali lagi ini tanda paling superficial ya. Karena nanti kalau kita sampai pada level komitmen, bahkan kalau tidak ada rasa perasaan, tidak ada lagi rasa senang, tidak ada lagi rasa gembira, pun kamu harus melayani. Tapi ciri-ciri pertama untuk mengenali karisma pribadimu, ya kamu minta Roh Kudus tunjukkan. 80%, 75% sukacitamu terletak di mana, pada saat kapan, dan minta masukan dari pembimbing rohani. Kemudian saat kita sudah mengenali karisma pribadi, kita harus aligning dengan firman Tuhan. Jadi karisma itu tidak pernah diberikan untuk diri sendiri. Karisma itu pasti untuk melayani jemaat, untuk melayani komunitas, melayani orang lain. Kayak Ko David kan karismanya macam-macam nih. Karisma ngomongnya, mimpin, lengkap dia. 7 karunia Roh Kudus ada di dalam dia. 7 karunia dong. Kalau kamu dapat karunia yang ke-8, karunia makan. Jadi semua karunia pribadi, karena tujuannya untuk komunitas, dia harus aligning dengan semangat Injil yang menjadi akar komunitas. Nah, di situ kita bisa melihat, kalau saya punya karisma pribadi ini, kira-kira kutipan Injil yang cocok apa ya? Nanti dari visi Injili itu, dari visi kitab suci itu, dari visi biblis, kita nanti akan dibantu dengan tradisi gereja yang begitu kaya. Kalau ada yang tersentuh dengan sabda Tuhan tentang misalnya ikutlah aku, mungkin cocok nih dengan sejarahnya para Fransiskan. Maka dia memilih bisa aligning ke semangat spiritualitas para Fransiskan. Oh, saya kok panggilannya, kalau SCY panggilannya untuk cinta dan pemulihan. Kita fokusnya itu Yohanes 19 ayat 34, itu lambung Yesus yang ditikam sampai menembus jantung hatinya. Berarti karismaku itu visinya. Berarti saya aligning ke sana, memberi diri total, tidak gampang mengeluh. Pokoknya mau pilih yang susah kayak gitu, karena cinta harus total. Jadi proses itulah yang Romo bilang, dari penemuan diri sendiri, aligning ke kitab suci, baru melihat tradisi gereja. Jadi masing-masing content creators mestinya arahnya ke sana. Supaya dia tidak hampa. Kata-katanya harus bernas, harus berisi dari ke dalam batinnya. Karena kadang kita kalau ngajar cuma pakai otak ya, nggak pakai jiwa itu. Nggak ada hati gitu. Nggak ada hatinya, itu lain. Dan Romo sering begitu pakai otak. Nggak pakai hati. Kalau nanti kamu gimana? Spiritualitasmu apa? Yang kamu hidup. Jadi kebetulan di komunitas LEJF itu kita John Paul II, kemudian juga Mother Teresa. Jadi dua-duanya yang jadi santo pelindung komunitas kita. Jadi kita meneladan Santo Yohanes Paulus II itu punya hati banget untuk anak muda. Jadi itulah kenapa banyak anak muda, dia sangat-sangat fokus ke sana. Itu komunitas kita itu ingin menggarami anak-anak muda di sana. Kemudian Mother Teresa kerendahan hati dan jiwa sosial yang luar biasa. Dan tadi sempat Romo menyinggung bahwa Mother Teresa itu bahkan dia itu nggak merasakan Tuhan, tapi dia tetap melakukan apa yang dia kerjakan, itu ya calling dari Tuhan, itu yang kita mau terus
belajar spiritualitas mereka berdua. Itu sih no. Ya, komitmen luar biasa. Dan dia masih konsisten sampai sekarang ya. Puji Tuhan baru kita 2011 mulai, berarti sekarang sudah 14 tahun. 14 tahun. Baru, tapi dibanding komunitas yang lain kita masih muda, masih perlu belajar, minta tuntunan Roh Kudus. Gitu. Wah, semangat dong. Ya, thank you. Oke. Promonya Saya mau tanya namanya. Ya. Mungkin kata-kata penutup ya. boleh Romo untuk yang mana konten David segala macamnya. dulu, ya. Untuk komunitas anak-anak. Oh ya. Jadi buat anak-anak muda Katolik, kita itu ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Kadang kita kurang menghargai iman kita sebagai orang Katolik sebenarnya karena kurangnya pengenalan kita. Jadi semoga anak-anak muda Katolik itu lebih mengenal lagi, belajar mendalami lagi sakramen-sakramen, ajaran-ajaran gereja, dan kalian juga nggak akan gampang untuk terpengaruh untuk larut pada dunia atau pindah keyakinan dan lain sebagainya. Jadi hargai apa yang kamu miliki sekarang, it's really precious. Caritas Christi Urgent Nos. Kasih Kristus mendorong kita. Kalau kita sampai detik ini tumbuh sehat, subur, itu apa sih dasarnya kalau bukan kasih Kristus? Maka pengalaman syukurmu itu dicintai oleh banyak orang. Ya, ada salib di mana-mana, ada air mata di mana-mana, tapi siapa sih yang enggak? Tapi kamu kan tegak bertahan sampai sekarang ini. Dan itu adalah panggilan untuk berbagi berkat. Jangan pernah puas merasa sendiri dalam hidup. Jangan pernah puas hanya dengan prestasi-prestasi pribadimu. Kalau engkau tidak pernah menjangkau anak-anak muda yang lain untuk menunjukkan Yesus pada mereka. Tunjukkan Yesus pada mereka. Tunjukkan Yesus pada mereka, guys. Yes. Jadi terang di komunitas kita semua lah masing-masing ya kan. Ya. Oke. Baik, kalau gitu Romo, karena keterbatasan waktu ya, sekian dulu. Thank you untuk waktunya, Pak David juga. Ya. Sama-sama. Terima kasih Romo. Ya. Terima kasih Ko David. Iya. Oke guys, sekian dulu untuk episode kali ini ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share videonya supaya channelnya makin berkembang. Dan juga ini terima kasih untuk Komsos Paroki Barnabas ya, dari Paroki Pamulang sudah menyediakan ruangan dan juga memfasilitasi podcast ini untuk hari ini. Ya, baik, sekian dulu, sekian guys. Ya. Bye. Tuhan memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.